Ya, selamat pagi semua. Ketemu dengan kami, King Yomadies, YouTuber spesialis pembahasan matematika dan sejenisnya. Pada kesempatan pagi ini kita akan lanjutkan materi kita ya, bab 4, distribusi probabilitas. Dan mari kita bersama-sama belajar. Bab 4, distribusi fungsi peluang binomial ya, bab 4, distribusi dan fungsi peluang binomial. 20 nomor latihan soal pertemuan 4 nomor 581 sampai nomor 600. Ya. Kita lanjut. Nomor 581. Tentukan nilai peluang P 5 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama 12 jika variabel X menyatakan jumlah mata dadu yang muncul pada pelemparan dua dadu secara bersamaan. Berarti kita bisa kerjakannya. Nih, jumlah mata dadu yang dapat dari pelemparan dua buah dadu adalah 2 sampai 12. Notasi P dalam kurung 5 kecil sama X kecil sama 12 menyatakan peluang diperolehnya jumlah mata dadu 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 atau 12. Nah, gunakan tabel berikut untuk menentukan banyak sampel yang sesuai dengan kejadian yang diharapkan. Tabelnya ya, jumlah mata dadu 5 itu di sampelnya 1,4. Kenapa? Karena 1 tambah 4 sama 5, 4 tambah 1 sama 5, 2 tambah 3 sama 5, dan 3 tambah sama dengan 5. Jadi banyak di sampelnya ada 4. Dari sini 1, 2, 3, 4. Dan seterusnya. Jumlah mata dadu 6 berarti yang titik sampelnya 1,5. Karena 1 tambah 5 sama 6, 5,1. Karena 5 tambah 1 sama 6, 2,4, 4, dan 3,3. Jadi ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyak titik sampel yang jumlah mata dadu 6 ada 5. Terus jumlah mata dadu 7 yaitu 1,6, 6,1, 2,5, 5,2, 3,4, 4,3, ada 6. Mata dadu 8, 2,6, 6,2, 3,5, 5,3, 4,4. Banyak sampelnya ada 5. Mata dadu 8 tadi ya, 2,6, 6,2, 3,5, 5,3, 4,4 ada 5. Terus jumlah mata dadu 9 itu 3,6, titik sampelnya 6,3, 4,5, 5,4. Jadi banyak sampelnya ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Terus jumlah mata dadu 10 itu 4,6, 6,4, 5,5. Ada 3 ya. 1, 2, 3. Jadi banyak titik sampel yang jumlah mata dadu 10 ada 3. Jumlah mata dadu 11 yaitu titik sampelnya 5,6 dan 6,5. Hanya 2. Dan jumlah mata dadu yang 12 hanya 1 yaitu 6,6. Kenapa? Karena 6 tambah 6 sama 12 banyak sampelnya berarti hanya 1. Nah, jumlah titik sampel semua adalah NA sama 30 ya. Dijumlahkan ini 4 tambah 5, 9 tambah 6, 15, bersama 20. 20 tambah 4, 24 tambah 3, 27 tambah 2, 29 tambah 1, 30. Jadi banyak sampelnya adalah 30. Nah, banyak anggota ruang sampel pada pelemparan dua buah dadu 6 kali 6 ya. Isinya ada 6. Satu dadu dan mata dadu kedua ada 6, jadi 6 kali 6, 36. Sehingga NS-nya adalah 36. Banyak sampel itu NS. Lalu peluang diperoleh jumlah dadu antara 5 sampai 12, 5 sampai 12 adalah NA per NS 30/36. Masing-masing dibagi 6 dapat 5/6. Cakep. Itu dia ya. Kita lanjut nomor berikutnya. Nomor 582. Buatlah tabel distribusi peluang yang tepat untuk variabel acak X
Jika dua buah dadu dilambungkan sekali dan X menyatakan banyak dadu yang mata dadunya lebih dari 4. Nah, total ruang sampel pada pelemparan dua buah dadu adalah 6 pangkat 2, artinya 6 kali 6 sama dengan 36. Perhatikan bahwa FX menyatakan peluang munculnya X dadu dengan mata dadu lebih dari 4. Apabila X sama 2, artinya kedua dadu muncul menampakkan visi dengan lebih dari 4 mata dadu. Jadi ruang sampel yang mungkin adalah 5,5, 5,6, 6,5, dan 6,6. Karena jumlah mata dadunya lebih dari 4 ya. Berarti 5 dan 6. Sehingga F2 4/36 ya. 4 dari ini ada 4 kemungkinan, 1, 2, 3, 4. 36 dari banyak titik ruang sampel, 6 kali 6, 36. 4/36 masing-masing dibagi 4. Jadi jawabannya 1/9. Apabila X sama 1 artinya terdapat satu dadu yang mata dadunya lebih dari 4. Maka anggota ruang sampel yang mungkin berbentuk A, B itu A 5,6, sedangkan B adalah 1, 2, 3, 4 dan sebaliknya. Sehingga didapatlah 2 kali 2 kali 4 dengan 16 anggota ya. Dengan demikian F1 dengan 16/36 yaitu 4/9. Masing-masing dibagi 4. Diperoleh 4/9. Sehingga sisa anggota ruang sampelnya adalah 1X sama dengan 0. Dengan F0 berarti 36 kurang 4 kurang 16 dibagi 36. Ya, jadi sama dengan 16/36 diperkecil masing-masing dibagi 4 dapat 4/9. 36 dari mana ya? Total ruang sampel 36. Dikurangi 4, dikurangi 16 ya. Ini 4/36 dan 16/36. Jadi jawabannya 4/9. Jadi tabel distribusi frekuensi yang sesuai untuk variabel acak X adalah sebagai berikut. Tabelnya seperti ini. Untuk X sama 0 maka peluangnya 4/9, untuk X sama 1 maka peluangnya 4/9, dan untuk X sama 2 maka peluangnya adalah 1/9. Oke. Kita lanjut nomor 583. Tentukan peluang muncul mata dadu berkekuatan 3 sebanyak 2 kali jika sebuah dadu dilemparkan sebanyak 4 kali. Ya. Oh, ada iklan sedikit pesan untuk kita hari ini. Gambar yang bagus ya. Ikan Big T. Ada 3 pesan untuk hari ini. Sebaiknya kita jangan takut gagal untuk meraih kemenangan. Coba saja. Pesan yang kedua, setiap orang punya cara tersendiri untuk mengungkapkan isi hatinya. Maka kita harus saling pengertian. Yang ketiga, ingatlah Tuhan dalam situasi sesulit apapun. Karena Tuhan ada di mana-mana. Sekali lagi ya, ada 3 pesan untuk hari ini. Yang pertama, sebaiknya kita jangan takut gagal untuk meraih kemenangan. Yang kedua, setiap orang percaya punya cara sendiri untuk mengungkapkan isi hatinya. Maka pengertianlah. Yang ketiga, ingatlah Tuhan dalam situasi sulit apapun. Karena Tuhan ada di mana-mana. Kita lanjut. Kasus ini tergolong distribusi normal ya. Dua kejadian yang mungkin terjadi adalah munculnya mata dadu berkecepatan 3 dan tidak munculnya mata dadu berkecepatan 3. Karena soalnya adalah yang berkecepatan 3. Oke. Misalnya kejadian A adalah kejadian muncul mata dadu berkecepatan 3, yaitu mata dadu 3 atau 6. Sehingga peluang A atau alfa adalah 2/6. Ya, atau diperkecil jadi masing-masing bagi 2 dapat 1/3. 2 dari mana ya? Mata dadu 3 atau 6? Ada 2, 1, 2. Mata dadu 6 karena sisi dadunya ada 6. Jadi 2/6 masing-masing bagi 2 dapat 1/3. Peluang 2 atau nilai sama 2 dari 4 kali pelemparan, berarti ini 4 kali pelemparan nilai N-nya dengan 4.
Pelempar sebuah dadu, muncul mata dadu kelipatan 3 sebesar berapa? Ini dia. Peluang X dengan X itu rumusnya adalah NX, N kombinasi X, alfa pangkat X, kali 1 kurang alfa pangkat N kurang X. Ya, bisa juga memakai rumus P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X sama ya. Tinggal substitusi, nilai X-nya dengan 2, nilai N-nya 4, dan alfanya sepertiga. Jadi peluang X dengan 2 sama dengan 4 kombinasi 2, sepertiga pangkat 2 dikali 1 kurang sepertiga pangkat 4 kurang 2. Ini kan N kurang X ya. Dihitung, maka diperoleh 4 kombinasi 2 artinya 4 faktorial. Per 4 kurang 2 faktorial, itu sama dengan 2 faktorial dikali 2 faktorial dikali. Sepertiga pangkat 2 artinya 1 pangkat 2 per 3 pangkat 2 dikali 1 kurang sepertiga itu 2/3 ya. Jadi 2/3 pangkat 2 artinya 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2. Lanjut. 4 faktorial per 2 faktorial kali 2 faktorial itu sama dengan 6. 1 pangkat 2 per 3 pangkat 2 adalah 1/9. 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2 adalah 4/9. Dikalikan. 6 kali 1/9 kali 4/9 hasilnya adalah 0,2963. Jadi peluang muncul mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 2 kali adalah 0,2963. Cakep. Nomor 584. Tentukan peluang Yomat menjawab dengan benar sebanyak 6 soal jika diketahui bahwa Yomat mengerjakan 10 soal pilihan benar salah. Kasus ini tergolong distribusi normal binomial ya. Dua kejadian yang mungkin terjadi adalah menjawab soal dengan benar atau salah. Jadi ada dua kemungkinan. Misalkan kejadian A adalah kejadian Yomat menjawab soal dengan benar, sehingga peluang A atau alfa sama dengan 1/2. Berarti peluang 6, nilai sama dengan 6 dari 10 soal. 10 soal berarti nilai N sama dengan 10 ya. Jadi peluang 6, X sama dengan dari 10 soal, N sama 10 dijawab benar oleh Yomat itu sebesar dia. Kita pasang rumus peluang X sama dengan N kombinasi X dikali alfa pangkat X dikali 1 kurang alfa dikali N kurang X. X-nya ganti 6, N-nya ganti 10, dan alfanya diganti 1/2 ya dari sini diketahui. Maka diperoleh hasil peluang X sama dengan 6 sama dengan 10 kombinasi 6 dikali 1/2 pangkat 6 dikali 1 kurang 1/2 pangkat 10 kurang 6. 10 kombinasi 6 artinya 10 faktorial per 10 kurang 6 faktor 10 kurang 6 faktorial itu 4 faktorial dikali 6 faktorial kali 1 pangkat 6 per 2 pangkat 6 ya, karena 1/2 pangkat 6 artinya 1 pangkat 6 per 2 pangkat 6 dikali 1 kurang 1/2 adalah 1/2. 10 kurang 6 adalah pangkat 4, jadi 1/2 pangkat 4 artinya 1 pangkat 4 per 2 pangkat 4. Dihitung. Ini ya. 10 faktorial dijabarkan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial per 6 faktorial kali 4 faktorial. Terus 1 pangkat 6 per 2 pangkat 6 artinya 1/64 dikali 1 pangkat 4 dikali per 2 pangkat 4 artinya 1/16. Hitung seperti biasa dapat 0,2051. Selesai. Selanjutnya kita, jadi peluang kejadian tersebut adalah 0,2051. Cakep sekali. Ya. Ya, kita lanjut. Tapi sebelumnya ada sedikit kata-kata bijak untuk kita hari ini ya. Kata motivasi sekaligus sebagai penjeda
Semoga kita bisa bersemangat baca ya. Kita bisa lihat kata-katanya. Ini dia ya, sebuah gambar langit difoto dari bawah dan ada pohon kelapa. Nah, ternyata tempat yang tepat selalu menghargai kita dengan cara yang benar. Jika kita tidak dihargai, jangan marah, berarti kita berada di tempat yang salah. Karena mereka yang mengetahui nilai kita akan selalu menghargai kita. Sekali lagi ya, ternyata tempat yang tepat selalu menghargai kita dengan cara yang benar. Jika kita tidak dihargai, jangan marah, berarti kita berada di tempat yang salah. Karena mereka yang mengetahui nilai kita akan selalu menghargai kita. Share for blessing, Yomat, cakep ya. Oke, kita lanjut. Nomor berikutnya. Nah, itu kita sudah sampai di nomor pembahasan nomor 585 ya. Oke. Nah, ini soalnya tentukan peluang diperoleh hasil pengambilan kelereng biru sebanyak 3 kali. Bila dalam sebuah kotak terdapat 8 kelereng dengan 3 kelereng diantaranya berwarna biru. Dan kotak diambil 1 kelereng berturut-turut sebanyak 5 kali. Pada setiap pengambilan kelereng dikembalikan lagi. Itulah data soalnya, mari kita jawab bersama-sama. Ya, kasus ini tergolong kasus distribusi binomial ya. Dua kejadian yang mungkin terjadi adalah mendapatkan kelereng biru dan tidak mendapatkan kelereng biru. Jadi, kalau kita ambil satu kelereng, yang pertama bisa biru, yang kedua bukan biru. Nah, jadi ada dua kemungkinan. Makanya disebut kasus distribusi binomial. Misalkan kejadian A adalah kejadian terambilnya kelereng biru, sehingga peluang A atau alfa sama dengan 3/8. Kenapa? Karena diambil 3 dari 8. Jadi peluangnya A sama dengan alfa sama 3/8. Peluang 3 yaitu nilai X sama dengan 3 dari 5 kali pengambilan. Berarti 5 kali pengambilan berarti itu nilai N-nya sama dengan 5 ya. Nah, mendapatkan kelereng biru sebesar berapa? Kita jawab. Jadi nilai peluang alfa adalah 3/8, nilai X sama dengan 3 dan N-nya 5. Rumusnya seperti ini. Peluang X sama dengan N kombinasi X dikali alfa pangkat X dikali 1 kurang alfa berpangkat N kurang X. N-nya diganti 5, X-nya diganti 3, dan alfanya diganti 3/8. Dimasukkan ke soal, maka dimasukkan ke rumus, maka hasilnya peluang X sama dengan 3 sama dengan 5 kombinasi 3 dikali 3/8 berpangkat 3. Dikali 1 kurang 3/8 berpangkat 5 kurang 3 ya, dimasukkan nilai N, X, dan alfa. Dihitung. 5 kombinasi 3 artinya 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial ya. Itu dari NCR, N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Kali 3/8 pangkat 3 artinya 3/8 dikali 1 kurang 3/8 artinya 5/8 berpangkat 5 kurang 3, 2. Jadi 5/8 artinya 5/8/8. Kita hitung, maka diperoleh 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial adalah 10 kali 3/3/8 sama dengan 27/512 dikali 5/2/8 artinya 25/64. 10 kali 27/512 dikali 25/64 sama dengan 0, hampir sama dengan 0,2060 ya. Dibulatkan saja. Oke, next. Jadi peluang kejadian tersebut adalah 0,2060. Cakep. Nah, selanjutnya ada nomor 586, soal latihan Anda bisa kerjakannya. Lalu
Nomor 587. Lanjut nomor 588. Lanjut nomor 589. Lanjut nomor 590. Oke, terus ada kalimat penjeda lagi untuk kita pelajari bersama. Ialah sebagai berikut. Ya, sebuah pemandangan alam di hutan yang ada air terjunnya di tengah-tengah ya. Kalimatnya ialah kunci untuk bahagia hanya satu. Itu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan tidak mengeluh atas apa yang belum kita miliki. Selamat pagi kawan. Ya, share for blessing. Satu kali lagi ya. Kunci untuk bahagia hanya satu, yaitu bersyukur atas apa yang sudah kita miliki dan tidak mengeluh atas apa yang belum kita miliki, tapi tetap berusaha. Selamat pagi kawan. Cakep. Ya, kita lanjut soal berikutnya ya. Nomor 591. Tekan share screen. Kembali. Yang tadi nomor 590 ini ya. Kita lanjut nomor 591. Ini ya. Nomor 591. Lanjut nomor 592. Oke, lanjut nomor 593. Ya, nomor 594. Lanjut nomor 595. Oke, ada lagi kalimat penjeda untuk kita bersama-sama. Kita akan tampilkannya. Sebagai penyemangat dalam belajar. Cakep. Ya, ini dia. Semoga bisa bermanfaat untuk kita bersama-sama ya. Kalimatnya demikian. Satu ide dapat mengubah dunia. Satu langkah dapat memulai perjalanan. Tetapi satu doa dapat mengubah yang mustahil menjadi nyata. Selamat pagi sahabat. Ya, Yomat share for blessing. Satu kali lagi ya. Satu ide dapat mengubah dunia. Satu langkah dapat memulai perjalanan. Tetapi satu doa dapat mengubah yang mustahil menjadi nyata. Selamat pagi sahabat. Share for blessing. Yomat. Cakep. Kita lanjut nomor 596 ya. Soalnya adalah sebagai berikut. Ini dia ya. Nomor 596.
Oke, nomor 597. 598. 599. Dan nomor 600. Cakep sekali. Ya, saya rasa itu materi soal latihan untuk kita semua yang mau belajar ya, dan kita punya satu kalimat penutup untuk lebih bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Sekali. Nah, ini dia untuk kita belajar bersama sama ya. Iya. Tanamkan kebaikan sebanyak-banyaknya agar kelak menjadi kenangan terindah dalam hidup kita dan orang lain. Taburanmu pasti menuai hasilnya. Yomat share for blessing. Sekali lagi ya. Tanamkan kebaikan sebanyak-banyaknya agar kelak menjadi kenangan terindah dalam hidup kita dan orang lain. Taburanmu pasti menuai hasilnya. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu untuk kita semua. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya, dan jangan lupa dukung dengan cara menekan tombol like, subscribe, post, dan share, nyalakan tanda loncengnya agar setiap video baru yang kami upload Anda dan tahu. Isi kolom komentar dengan komentar yang baik bermanfaat bagi diri dan sama, dan selamat belajar.